Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badar Kristian, NPM 1F02443. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pengganti tugas praktikum pada pertemuan ke-8. Yang pertama itu pembuatan terbuat tekstil dan jelaskan penggunaannya. Pada nasi sekalian, tentu tunjukkan di bagian mana terbuat tekstil itu ditetapkan dalam sterilisasi. Ini saya membuat terbuat tekstil kategori kepadatan karena agar menunjukkan suatu daerah provinsi itu dikatakan padat, sangat padat atau jarang-jarang. Nah, untuk kodenya itu seperti ini. Jika kepadatan penduduk per kilometer yang ini itu jumlahnya itu di atas 1000, maka dikatakan sangat padat. Jika di atas 200 maka dikatakan padat, dan jika di atas 50 itu dikatakan sedang, dan jika tidak mencukupi ketiga-tiganya maka dikatakan jarang. Nah, ini sebelum menggunakan bola tekstil, terus kita gunakan bola tekstil dari color sama di label. Nah, di sini DKI Jakarta, karena dia itu 16.000, kan dia itu di atas 1000, maka dikatakan sangat padat. Ini di atas 1000. Nah, ini di bawah 1000 tapi di atas 500 dikatakan padat. Ini juga. Ini kita coba lihat, jika dia di bawah, dia tidak mencukupi ketiga-tiganya. Ini semua data. Nah, ini hanya 10, maka dikatakan jarang. Nah, ini sudah di atas 50 maka dikatakan sedang, ini di bawah 50 maka jarang. Lalu pembuatan parameter. Ini saya membuat parameter minimal jumlah penduduk yang ditampilkan. Nah, jika di sini saya minimalnya itu 1000, nah, maka yang jumlah penduduknya itu, ini jumlah penduduk di sini kita coba tampilkan saja. Nah, ini kita pusing. Jumlah penduduknya kan 50.000 di sini. Ini jumlah penduduknya 12.000, maka masih mencukupi di sini. Ini jumlah penduduknya 42.000, jumlah penduduknya 15.000. Coba kalau kita turunin ke 500, jumlah penduduknya yang 500. Papua masih termasuk karena dia jumlah penduduknya 550. Kalau di sini kita naikin lagi ke 50.000. Nah, maka cuma provinsi Jawa Barat, karena Jawa Barat 5.759. Ini guna dari parameter yang saya buat tadi. Lalu dashboard interaktif. Ini kita pakai filter dulu. Nah, ini tadi kita seperti ini. Kita lihat saja. Balikin ke semula. Dashboard. Nah, sini kita hidupin filternya berinteraktif. Misal di sini kita akan melihat data dari DKI Jakarta. Nah, maka dia akan menampilkan DKI dari Jakarta saja. Ini provinsi Jakarta, jumlah penduduknya 10.000, dan penduduknya itu 3.750. Lalu saya teruploadnya di sini laju pertumbuhan kepadatan
laju pertumbuhannya itu di 0,2300 dan kepadatan itu di 16.000. Coba kita cek di Jawa Barat. Nah, dia akan otomatis mencari yang Jawa Barat saja, misalnya Jakarta. Dia akan melihat yang Jakarta saja. Ini dari dilihatnya kita nggak usah ke 10, kita masukin semua. Kalimantan, dia akan naik Kalimantan Timur, Papua Barat. Jadi dia sudah interaktif. Jika kita memilih, dia akan otomatis memilih yang kita pilih. Yaitu story ini gunanya itu pertama ini yang bar chart, dia itu untuk melihat kepadatan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa DKI Jakarta itu adalah provinsi yang sangat padat, dan sedangkan pada Papua Selatan itu dia sangat jarang lah, atau bisa dikatakan tidak padat, karena di sini kepadatan penduduk per kilometer perseginya hanya 5 penduduk. Jadi ini adalah suatu ketimpangan lah antara DKI Jakarta dan Papua Selatan. Lalu ini terplot. Ini masuk filter. Nah, di sini untuk melihat laju pertumbuhan melalui scatter plot. Nah, di sini laju pertumbuhan per kilometer perseginya itu DKI Jakarta itu sangat cepat, di angka 16 ribuan di sini. Dia sangat mendominasi lah di kecepatan penduduknya. Sedangkan laju pertumbuhan per tahunnya di sini Papua Barat itu kategorinya itu jarang. Lalu ini juga ada Sulawesi. Intinya DKI Jakarta itu sangat timpang lah di antara provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada heat map. Ini untuk melihat proporsi penduduk. Di sini Jawa Barat itu 17%, dan Jawa Timur itu 13%, Banten itu 4%. Ini persenan dari proporsi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Baik, sekian pembuatan video analisis visualisasi data dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, karena saya juga masih belajar, belum ahli. Semoga kedepannya masih bisa diajarkan lagi oleh Bang Hafiz. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hafiz dan Mbak Dewi, terima kasih.